low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Tiket pertandingan Timnas Indonesia versus China sudah habis terjual. Kabar tersebut dikonfirmasi dari akun X atau Twitter resmi Timnas Indonesia. Meski begitu, informasi tersebut berdasarkan penjualan via aplikasi Livin dari Bank Mandiri. Akun resmi Timnas Indonesia masih memberi sinyal bakal membuka gelombang penjualan tiket berikutnya. Untuk itu, fans harus siapkan akun Garuda ID yang sudah terverifikasi. Laga tersebut bakal digelar pada tanggal 5 Juni tahun 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan ini jadi laga hidup atau mati bagi skuad Garuda untuk menjaga mimpi ke ajang Piala Dunia 2026. Hanya dalam waktu 10 jam, penjualan tiket gelombang pertama sudah ludes. PSSI membuka informasi penjualan tiket sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat pada Kamis, tanggal 15 Mei tahun 2025. Harga tiket tidak ada perubahan seperti saat jumpa Bahrain. Harga termurah untuk tribun atas dengan banderol Rp300.000. Sementara kategori termahal kedua ada di tribun belakang gawang, utara dan selatan, dengan harga Rp600.000. Tiket termahal kedua ada di tribun sayap timur dan barat dengan harga Rp1.250.000. Sementara tiket termahal ada di tribun VIP dengan banderol Rp1.750.000. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer. 3 pemain Timnas Indonesia berpeluang terlambat gabung dengan pemusatan latihan di Bali. Sebagai informasi, Timnas Indonesia bakal menghadapi 2 laga krusial lawan China dan Jepang. Duel tersebut bakal digelar pada 5 dan tanggal 10 Juni tahun 2025. Pemusatan latihan bakal digelar di Bali mulai tanggal 26 Mei tahun 2025. Meski begitu, ada beberapa pemain yang berpeluang terlambat gabung. 3 nama yang dimaksud adalah Miss Hilgers, Kelvin Verdonk, dan Eliano Reijnders. Hal ini disebabkan karena klub yang dibelanya berpeluang tampil di playoff Eropa untuk memperebutkan 1 tiket ke UEFA Conference League. Miss Hilgers sudah dipastikan bakal tampil di babak playoff usai FC Twente memastikan finish di posisi 6 besar. Sementara Kelvin Verdonk dan Eliano Reijnders masih harus berjuang sampai pekan terakhir untuk memastikan 1 tiket ke babak playoff. Tim yang dibela Kelvin Verdonk, NEC Nijmegen saat ini berada di posisi ke-8 dengan catatan 40 poin dengan sisa 1 laga. Sementara PEC Zwolle yang dibela Eliano Reijnders ada di posisi ke-13 dengan catatan 38 poin dan masih bisa merebut tiket ke babak playoff. Jika ketiganya lolos ke babak playoff, ketiganya bakal saling bertarung usai musim reguler. Babak playoff sendiri bakal digelar pada tanggal 22 Mei dan tanggal 25 Mei tahun 2025. Jika sampai ke final playoff, maka pemain baru menyelesaikan musim pada tanggal 25 Mei tahun 2025. Jika mempertimbangkan dengan waktu perjalanan ke Bali, maka ada peluang ketiganya bakal terlambat bergabung dengan pemusatan latihan Timnas Indonesia. Tidak hanya ketiganya yang berpotensi terlambat menghadiri pemusatan latihan sesuai jadwal. Ada 1 nama lain yang bakal berpotensi terlambat. Nama pemain yang dimaksud adalah Emil Audero. Emil Audero berhasil membawa Palermo finish di 8 besar Serie B. Hasil tersebut membuat timnya bakal bertarung di playoff promosi Serie A. Sekedar informasi, babak playoff Serie A bakal berlangsung sangat panjang. Jika timnya Emil Audero berlanjut sampai final,
maka dirinya masih bersama Palermo sampai tanggal 1 Juni tahun 2025 atau 4 hari sebelum duel lawan China. The ingredient is belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Wasit yang akan memimpin pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Timnas China kabarnya telah teridentifikasi. Timnas Indonesia dan China akan saling bertanding dalam laga ke-9 Grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski tidak bisa finish di posisi runner-up, China masih memiliki peluang lolos ke Piala Dunia 2026 melalui jalur kualifikasi berikutnya apabila mereka mampu berada di peringkat 3 atau 4 klasemen akhir. Duel kedua tim dijadwalkan bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis tanggal 5 Juni tahun 2025. Menjelang dimulainya laga tersebut, telah diketahui wasit yang akan memimpin jalannya pertandingan. Menurut laporan, wasit asal Uzbekistan, Rustam Lutflin akan memimpin partai antara Timnas Indonesia versus China di SUGBK. Tak dapat dipungkiri, laga melawan Timnas Indonesia pada tanggal 5 Juni mendatang akan menjadi pertarungan hidup dan mati yang akan menentukan nasib kedua tim di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apabila menelan kekalahan dari Timnas Indonesia, maka impian China untuk tampil di Piala Dunia 2026 dipastikan bakal sirna. Hasil pemilihan wasit untuk pertandingan ini juga menarik banyak perhatian, tak terkecuali media China 163.com. Dalam laporannya, media tersebut menyoroti Rustam Lutflin, sosok wasit yang pernah memimpin pertandingan kandang bagi Timnas Indonesia baru-baru ini di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain memimpin pertandingan antara Indonesia kontra Arab Saudi, Rustam Lutflin juga sempat menangani duel Korea Selatan melawan Irak di Grup B pada Oktober tahun 2024. Menarik dinantikan, apakah kepemimpinan Rustam Lutflin di SUGBK akan memberikan hasil yang baik lagi bagi Timnas Indonesia ketika berhadapan dengan China? I never answer to no, man, I still go, 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 go.